Selamat bertemu kembali dengan kami di Jemaat Fisdak. Bagi saudara dan saudari yang saya kasih dalam Yesus Kristus yang telah meluangkan waktu untuk bergabung bersama-sama dengan kami di Jemaat Fisdak New Jersey untuk acara ibadah malam kita pada saat ini. Seperti biasa kita akan mendengarkan satu lagu pujian dan kemudian doa buka akan dibawakan oleh ibu saya, Ibu Neti Rantung Hendriks. Silakan, Dek. Yesus, aku percaya, Yesus, aku milikmu, ku hidup karenamu, ku nyanyi untukmu, selama hidupku. Amin. Kita terima kasih kepada The Voice of Family yang telah membawakan satu lagu pujian yang begitu indah. Ya, baik, kita akan mengikuti doa buka. Silakan, Mam. Oke.
Marilah kita semua tunduk kepala dan kita berdoa. Tuhan, Bapa kami yang bersemayam dalam takhta kerajaan surga, Bapa yang penuh kasih, dan Tuhan, sebagaimana lagu yang dibawakan tadi oleh saudara-saudara, the family, kiranya Tuhan juga itu menjadi doa kami, kiranya Tuhan memberkati kami, karena itu kami datang untuk menyerahkan seluruh kehidupan kami kepadamu ya Bapa. Tuhan kiranya memberkati kami pada kebaktian malam ini, di mana kami boleh datang kepadamu untuk mempelajari firman Tuhan yang terdapat di dalam sekolah Sabat. Kiranya Tuhan akan memberikan kami kuasa surga, Roh Kudus-Mu akan menuntun hati dan pikiran kami untuk senantiasa kami dapat mengerti akan kehendak-Mu ya Tuhan. Berkatilah Pendeta Stephen yang akan membawakan renungan pada malam ini. Kiranya kami boleh dikuatkan iman kami dan kami boleh mendapatkan kuasa surga untuk mendapatkan akan pengertian akan pelajaran yang akan kami terima. Tuhan kiranya memberkati kami sekalian sebagaimana Tuhan memberkati juga semua keluarga kami, anak-anak, cucu-cucu kami, dimanapun mereka semua berada. Kiranya Tuhan memberkati mereka semua. Terima kasih ya Bapa di surga. Kiranya Tuhan senantiasa beserta kami, agar kami benar-benar hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Kami persembahkan doa ini hanya di dalam nama Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. 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 Terima kasih banyak, Mam. Baik, saudara sekalian, seperti biasa saya akan membagikan pelajaran kita dan sepanjang minggu ini ya. Saya percaya kita sudah dimulaikan dengan Pendeta Muda Tulus yang membawakan pelajaran pendahuluan ya. Kami mohon maaf hari Sabat sore kita tidak sempat mengadakan acara ibadah oleh sebab ada tamu dan tidak ada ibadah pada saat itu. Tapi saya percaya tadi malam Pendeta Muda Tulus sudah memulaikan dengan membawakan satu judul baru untuk sepanjang minggu ini, yaitu Yakub sang penipu, dengan ayat tema yang terdapat dalam Kejadian 27 ayat 36. Kata Esau, bukankah tepat namanya Yakub karena ia telah 2 kali menipu aku. Hak kesulunganku telah dirampasnya dan sekarang dirampasnya pula berkat yang untukku. Lalu katanya, apakah Bapa tidak mempunyai berkat lain bagiku? Ya, jadi sejak dari dalam rahim ibunya sendiri, ya dia sudah mencoba untuk apa? Mengalahkan kakaknya. Itulah sebabnya namanya Yakub. Karena dari kata ekef ya, yang berarti tumit, dia menarik tumit kakaknya. Dia tidak mau kakaknya itu lebih dahulu mendahului dia, dan berusahalah Yakub itu untuk selalu apa? Menipu kakaknya. Itu Pendeta Muda Tulus sudah mulaikan pada hari Minggu, dan pada hari Senin ini saya akan membawakan tentang tangga Yakub, dan besok hingga hari Kamis kita akan mendengarkan pembahasan yang akan nantinya dibawakan atau dipimpin oleh Om Pendeta Rain Kesaulia. Pada kemarin ya Om Rain katakan, "Aduh Pendeta Rantung, mungkin seperti tidak bisa karena Om Rain masih di rumah sakit." Ya, dia masih berada di rumah sakit. Jadi seakan-akan Om Rain bilang, "Aduh jaga-jagalah Pendeta Rantung ya, kalau saya tidak harus kembali besok itu hari ini dia tidak keluar dari rumah sakit, maka mungkin ya kalau harus lebih lama berada di rumah sakit mungkin saya harus mencari pengganti beliau ya." Tapi saya katakan, Om Rain, saya tidak memiliki plan B. Kita tidak memiliki pembicara cadangan. Jadi ya mari kita berdoa agar Om Rain dapat memperoleh kekuatan kesehatan dari surga. Dan tadi Om Rain menelpon saya dan katakan, "Puji Tuhan Pendeta, Tuhan telah menjawab doa-doa kita semua dari saudara-saudari sekalian yang juga sudah mengetahui keberadaan Om Rain, sehingga beliau telah keluar dari rumah sakit hari ini dan besok hingga hari Kamis siap untuk melayani kita, sementara saya harus kembali berada di gunung-gunung mungkin ya dengan cuti pada saat ini." Jadi terima kasih banyak Om Rain yang akan memimpin pembahasan tentang sang penipu yang tertipu. Dia menipu ayahnya, kakaknya dan ayahnya. Enggak cukup kakaknya, dia tipu juga ayahnya. Tapi dia akan tertipu. Nanti kita akan lihat, Om Rain akan bahas
lalu berkat keluarga, dan pada hari Kamis Yakub yang pergi. Tapi pada saat ini kita akan membahas tentang tangga Yakub atau Jacob's ladder. Ya, pada saat dia berada melarikan diri, nanti kita akan lihat bagaimana dia mendapatkan mimpi dan melihat penyertaan Tuhan kepadanya. Baik, mari kita segera baca pelajaran sekolah sahabat kita. Segera setelah Esau mengetahui bahwa Yakub telah menerima berkat ayahnya, dia mengerti bahwa dia telah ditipu dan digantikan oleh saudaranya. Dan dia ingin membunuh Yakub. Dan Ribka, ibu mereka, khawatir dan ingin mencegah kejahatan yang dapat berakibat fatal bagi kedua putranya. Jadi dengan dukungan Ishak, Ribka mendesak Yakub untuk lari ke tempat saudaranya, Laban. Dan dalam perjalanannya ke pengasingan, Yakub bertemu dengan Tuhan dalam mimpi di tempat yang akan dia sebut Bet-El, rumah Tuhan. Dan di sana akan membuat apa? Sumpah. Dia membuat sumpah. Bacalah Kejadian 28 ayat 10 sampai 22. Bandingkan dengan Kejadian 11 ayat 1 sampai 9. Itu Kejadian 11 1 sampai 9 berbicara tentang Menara Babel, ya, karena ada kita lihat nanti pelajaran kita mencoba untuk menghubungkan antara Babel dan Bet-El, ya, Babel, the gate of God, dan rumah Tuhan, gate, ya, pagar atau masuk, ya, pintu masuk ke tempat Tuhan ataupun rumah Tuhan. Jadi Babel dan Betel. Jadi di sini dikatakan bandingkan dengan Kejadian 11 ayat 1 sampai 9, apakah perbedaan antara Betel dari Babel? Pelajaran apakah yang dapat kita pelajari tentang hubungan kita dengan Tuhan dari pengalaman Yakub di Betel versus melawan apa yang telah terjadi di Babel, ya, di Gate of God, ya. Nah, mari kita baca sedikit, ya. Maka Yakub berangkat dari Beersheba dan pergi ke Haran. Ia sampai di suatu tempat dan bermalam di situ karena matahari telah terbenam. Matahari telah terbenam bukan hanya menggambarkan keadaan pada saat itu, tapi menggambarkan keadaan Yakub secara pribadi, masa depan yang suram, madesu, ya. Matahari terbenam, lalu ya kita lihat nanti itu ada hubungannya nanti pelajaran selanjutnya bagaimana matahari telah terbit dan dia mendapatkan nama baru nantinya, ya. Tapi saat ini sebelum dia memiliki karakter yang diubahkan, si penipu ini apa? Kehidupan si penipu ini bagaikan matahari yang telah terbenam. Lalu dikatakan apa? Ia mengambil sebuah batu yang terletak di tempat itu dan dipakainya sebagai alas kepala, lalu membaringkan dirinya di tempat itu. Maka bermimpilah dia. Di bumi ada didirikan sebuah tangga yang ujungnya sampai ke langit, dan tampaklah malaikat-malaikat Allah turun naik di tangga itu. Berdirilah Tuhan di sampingnya, ya. Berdirilah Tuhan di sampingnya dan berfirman, Akulah Tuhan Allah Ibrahim nenekmu dan Allah Ishak. Tanah tempat engkau berbaring ini akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu. Keturunanmu akan menjadi debu, seperti debu tanah banyaknya, dan engkau akan mengembang ke sebelah timur, barat, utara, dan selatan. Dan kalimat-kalimat ini, sebelum saya lanjutkan, adalah kalimat yang hanya diucapkan sebelumnya hanya kepada Abraham. Tidak pernah diucapkan kepada Ishak tentang timur, barat, utara, selatan, tapi hanya kepada Abraham dan kemudian Yakub, ya. Keturunanmu akan menjadi seperti debu tanah banyaknya, dan engkau akan mengembang ke sebelah timur, barat, utara, selatan, dan olehmu serta keturunanmu semua kaum di bumi akan mendapat berkat. Sekali lagi, ini adalah gema daripada Kejadian Fatsal yang ke-12 pada saat Abraham dipanggil keluar, ya, pada saat Abraham dipanggil keluar. Lalu ayat 15, sesungguhnya aku menyertai engkau dan aku akan melindungi engkau kemanapun engkau pergi, dan aku akan membawa engkau kembali ke negeri ini. Sebab aku tidak akan meninggalkan engkau, melainkan tetap lakukan apa yang kujanjikan kepadamu. Waduh, senang sekali kalau saya bermimpi dalam keadaan sendirian, ya, dalam seperti Yakub yang masa depannya suram, lalu mendapatkan mimpi dan Tuhan katakan, aku akan membawa kembali. Wah, seakan-akan dia ingin apa? Kembali langsung ke besoknya pada saat dia bangun. Tapi bukan begitu rupanya rencana Tuhan, ya. Bukan begitu perjalanan kehidupan kita. Janji Tuhan, pengharapan kita seringkali harus menanti kurang lebih seperti Yakub alami 20 tahun. 20 tahun lebih kurang lebih, ya, dia harus berada di lebih daripada 20 tahun sebelum Tuhan membawa dia kembali ke negeri ini, ya. Tapi itulah, tetap harus sabar, ya. Harus sabar menantikan janji Tuhan. Seringkali kita pikir tentang janji Tuhan, kedatangan Yesus yang kedua kali. Waduh, mestinya cepat, besok harus datang. Tapi mari kita bersabar dalam iman. Tetap bersabar dalam iman, ya. Ayat 16. Ketika Yakub bangun dari tidurnya, berkatalah ia, sesungguhnya Tuhan ada di tempat ini, aku tidak mengetahuinya. Ia takut, nanti kita akan bahas ini, ya. Ia takut dan berkata, alangkah dahsyatnya tempat ini, tidak lain dari rumah Allah, ya, Bet-El,
Tapi inilah pintu gerbang sorga, Babel. Jadi ada hubungannya antara Betel dan Babel. Ini pintu gerbang sorga. Tapi bedanya, ya tentu saja orang-orang di Babel ingin mencari nama bagi diri mereka sendiri. Tapi tidak demikian dengan apa? Yakub, ya. Tidak demikian oleh Yakub. Tuhan akan membuka pintu gerbang surga juga kepada orang-orang yang tidak mencari nama bagi diri mereka sendiri seperti orang Babel, ya. Seperti orang Babel. Tapi seperti Yakub, dia memiliki akses oleh sebab adanya penyertaan surga kepadanya. Ayat 18. Keesokan harinya pagi-pagi Yakub mengambil batu yang dipakainya sebagai alas kepala dan mendirikan itu menjadi tugu dan menuang minyak ke atasnya, diurapi batu tersebut kata lain, ya. Ia menamai tempat itu Betel. Dahulu nama kota itu Luz, lalu bernasarlah Yakub. Jika Allah akan menyertai dan akan melindungi aku di jalan yang kutempuh ini, memberikan kepadaku roti untuk dimakan dan pakaian untuk dipakai, itu apa ya? Apa yang terjadi? Itu kalau dia sudah apa ya? Ikrarnya. Pada saat mereka berdirikan, apa yang dikatakan? Sehingga aku selamat kembali ke rumah ayahku, maka Tuhan akan menjadi Allahku. Itu yang pertama, ikrar yang pertama. Tuhan akan menjadi Allahku. Dan batu yang kudirikan sebagai tugu ini akan menjadi rumah Allah. Dari segala itu dia Tuhan menjadi Allahnya, lalu mendirikan tempat untuk peribadatan, dan yang ketiga dia apa? Itu selalu ini menyertai selalu orang yang bersyukur. Apa itu yang ketiga, menyertai orang-orang yang telah diselamatkan dan bersyukur? Ini ya. Dari segala sesuatu yang engkau berikan kepadaku, akan selalu kupersembahkan 1/10 kepadamu. Kejadian 28 ayatnya yang ke-20. Saya tidak akan bahas lagi panjang lebar tentang perpuluhan yang kita sudah pernah bahas waktu lalu, ya. Jadi itulah ayat 22 katakan. Dan dalam mimpi ini, pelajaran kita katakan, dalam mimpi ini Yakub melihat tangga luar biasa yang terhubung dengan Tuhan. Dan kata kerja Ibrani yang sama, itu kata natsaf, digunakan untuk merujuk pada tangga yang didirikan. Ya, stood. Didirikan. Kejadian 28 ayat 12. Dan Tuhan yang berdiri. Didirikan dan Tuhan yang berdiri. Kejadian 28:13. Seolah-olah tangga dan Tuhan adalah hal yang sama. Karena aksesnya ya kepada Tuhan. Ya. Dan tangga itu terkait dengan upaya Babel untuk mencapai surga. Seperti menara Babel, tangganya mencapai pintu surga. Tetapi menara Babel mewakili upaya manusia untuk naik dan mencapai Tuhan. Ya. Tangga Betel menekankan bahwa akses kepada Tuhan dapat dicapai hanya melalui Tuhan yang datang kepada kita dan bukan melalui upaya manusia. Jadi seringkali kita pikir datang pada Tuhan dengan bawa ini, bawa itu, bawa sesajen dan lain sebagainya, tapi Tuhan siap untuk datang. Ya. Nanti kita akan lihat dalam bagian tambahan kita, ya. Nah, adapun batu tempat Yakub meletakkan kepalanya dan bermimpi itu menjadi simbol Betel, ya, Beth, ya, kayak Bethlehem, the house of bread. Ya, Betel artinya rumah, the house of God, rumah Allah. Kejadian 28 ayat 17 bandingkan dengan Kejadian 28 ayat 22 yang menunjuk kepada bait suci, tempat kudus, pusat aktivitas penyelamatan Tuhan bagi umat manusia. Namun Yakub tidak membatasi pada hal-hal yang spiritual dan mistis mengenai penyembahan dan rasa kagum dari apa yang terjadi padanya. Artinya, dia ingin menanggapi secara konkret, secara lahiriah. Jadi kalau Tuhan sudah memberikan keselamatan kepada saudara dan saya, Tuhan sudah memberikan begitu banyak berkat kepada kita. Oke, apa respons kita? Hanya rasa kagum. Oke, tentu saja kita harus merasa kagum, rasa takut, rasa apa? Menghormati Tuhan. Tapi harus ada yang lebih. Jangan hanya perasaan saja. Ya, bukan hanya perasaan, tapi juga harus ada persembahan. Oke, dengan kata lain, harus ada juga yang konkret yang dapat kita bawakan secara konkret dan lahiriah. Maka dari itu, Yakub memutuskan untuk memberikan 1/10 kepada Tuhan. Bukan untuk mendapatkan berkat Tuhan. Dia sudah dapat berkat tersebut. Tetapi sebagai respons rasa syukur atas pemberian Tuhan yang telah diberikan kepadanya. Di sini, sekali lagi kita melihat gagasan persepuluhan jauh sebelum kebangkitan bangsa Israel. Jadi sebelum bangsa Israel ada, respons kita itu apa? Ya, kita apa? Memberikan persembahan, persepuluhan dan persembahan. Itu respons kita kepada Tuhan. Itu bukan milik kita sekali lagi. Persepuluhan itu karena syukur atas Tuhan yang sudah memberikan kepada kita. Nah, bacalah kembali Kejadian 28 ayat 11. Ya. Persepuluhan diambil dari segala sesuatu yang engkau berikan kepadaku. Dikatakan. Ya. Poin penting, apakah yang harus kita ambil dari apa yang dikatakan Yakub di sini tentang persepuluhan dan
Apakah itu? Jadi poinnya adalah bahwa persepuluhan itu adalah satu apa? Satu pemberian Tuhan yang kita apa? Kita oleh rasa syukur kita hanya apa? Kembalikan. Kita hanya kembalikan. Itu bukan milik kita. Dikatakan. Dan saya sudah pernah panjang lebar membahas masalah tentang isu ini ya, tentang persepuluhan ini. Anyway, kita tidak akan bahas itu. Pada saat ini kita akan membahas tentang keadaan Yakub. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi dengan Yakub pada saat dia melarikan diri, dan apa yang Tuhan lakukan di saat umat-umatnya menghadapi masalah krisis yang menimpa mereka. Dan kalau kita lihat di dalam Alkitab dan dalam kehidupan sehari-hari, kita dapati bahwa umat Tuhan akan selalu menghadapi masalah. Jadi kita bukan berarti kalau saudara dan saya sudah setia, saya sudah jadi pendeta, dan lain sebagainya, wah saya nggak ada masalah. Wah, jauh dari itu ya. Kenapa? Karena umat-umat Tuhan di zaman Alkitab, mulai dari Abraham, Ishak, dan Yakub, mereka pernah apa ya? Ada krisis-krisis, ada krisis kelaparan, mereka harus pergi ke tempat lain. Ya, ada harus mereka pergi untuk menyelamatkan diri mereka, ada kelaparan-kelaparan, atau seperti Yakub hampir dibunuh oleh kakaknya. Jadi ada selalu krisis yang akan menyertai umat-umat Tuhan. Ya. Dan apalagi kalau kita lihat selain pernah melarikan diri, Abraham ke Mesir, demikian juga Ishak, dia pergi ke tempat lain, dan dia juga seperti Abraham menganggap Ribka istrinya sebagai adiknya, dan lain sebagainya, atau Yakub yang hampir dibunuh, mereka melarikan diri. Apalagi, mereka mengalami krisis oleh sebab seakan-akan berkat Tuhan itu tidak ada kepada mereka. Tuhan yang menjanjikan begitu banyak berkat kepada mereka, tetapi dalam prakteknya secara kasat mata, mereka tidak melihat keturunan yang banyak seperti debu, seperti pasir di laut. Kalau kita lihat mulai dari Abraham, Ishak, dan Yakub, istri yang sukar apa ya? Istri-istri mereka itu sukar melahirkan anak. Ya. Tuhan janjikan banyak anaknya. Tetapi ketiga wanita ini, Sarah, wah susah sekali dapat anak. Ya. Bagaimana dengan Ishak? Ribka dan Ishak itu kawin waktu, kalau Anda baca dari Kejadian 25 ayat 20, Ishak itu berumur 40 tahun saat dia menikah dengan Ribka, Ishak. Lalu kemudian kapan mereka, Ishak dan Ribka, mendapatkan anak kembar? Kapan? Yaitu Esau dan Yakub. 20 tahun kemudian. 20 tahun setelah mereka menikah. Jadi kurang lebih usianya sudah 60 tahun. Udah 60 tahun. Mungkin Anda pikir, bagaimana dengan Yakub? Well, kalau Yakub, Anda lihat dari mana ya? Rahel istrinya, ya sukar untuk mendapatkan apa? Sukar mendapatkan anak. Jadi mereka mengalami krisis-krisis seperti istri yang sukar untuk apa ya? Melahirkan anak. Lalu pada saat menghadapi krisis, apa yang dilakukan mereka? Pada saat mereka melarikan diri, saat mereka tidak punya anak, wah macam-macam lah yang mereka buat. Usaha mereka sendiri ya, usaha mereka sendiri. Ya jadi seperti Sarah memberikan Hagar kepada Abraham, ya, dan ya kita tidak tahu tentang Ishak ya, tapi demikian juga Yakub, ya, Rahel dan Lea itu wah untuk lebih banyak anak kasih hamba-hamba mereka. Jadi seringkali kita sering melihat bahwa rencana Allah itu terancam dan ada yang harus mereka buat secara manusia, ada yang harus mereka buat. Nah kalau kita lihat apa nih misalnya Yakub. Pada saat seakan-akan rencana Allah itu terancam, ya kenapa pendeta tulis rencana Allah terancam, lalu apa yang mereka buat secara salah? Banyak sekali ya. Atau salah satu ya, yang kita lihat dari Yakub. Yakub mengetahui rencana Allah baginya. Dia tahu ibunya waktu mau melahirkan, ibunya mendapatkan apa? Pernyataan surgawi yang dituliskan dalam Kejadian 25-23. Si Ribka udah dengar ini. Firman Tuhan kepadanya, Ribka ya, 2 bangsa besar ada dalam kandunganmu. Dan 2 suku bangsa akan berpencar dari dalam rahimmu. Suku bangsa yang satu akan lebih kuat dari yang lain. Yang mana ini yang lebih kuat dari yang lain? Nah ini dia. Dan anak yang tua akan menjadi hamba kepada anak yang muda. Jadi kepada Ribka sudah diberitahukan, sudah dinubuatkan bahwa Yakub yang kedua ini itu akan lebih kuat. Ya, akan menjadi yang utama daripada kakaknya Esau yang tua. Dan saya percaya itulah sebabnya Ribka mencoba untuk berkongsi, berkolaborasi dengan Yakub untuk apa ya? Menipu ayah mereka supaya mencapai tujuan Tuhan ini. Supaya tujuan rancangan surga itu bisa tercapai. Mari kita buat sesuatu, ya.
Dan apa yang dia lakukan, apa yang Yakub lakukan setelah dia mengetahui bahwa dialah yang harus menerima hak kesulungan tersebut, dia tipu kakaknya yang lapar. Dan gak cukup dia tipu kakaknya yang lapar, dia tipu, dia memperdaya ayahnya juga yang sudah apa ya? Ayahnya yang sudah tua. Dan kita lihat akibatnya, marahlah kakaknya ya. Marahlah kakaknya, lalu apa? Mencoba untuk membunuh adiknya. Lari si Yakub, larilah Yakub. Ya, larilah Yakub. Pada saat dia lari, ya, apa yang terjadi kepadanya? Pada saat dia lari, malam pertama, apa yang terjadi kepadanya? Tuhan datang bilang, itu dia kamu, ya tobat kamu. Atau mungkin seperti Nabi Nathan kepada Raja Daud, kamulah Raja Daud, ya kamulah yang telah mengambil milik daripada Uria. Mungkin apakah seperti begitu Tuhan kita ya? Kita lihat reaksi Allah pada saat Yakub melarikan diri, maka reaksi Allah Kejadian 28 ayat 12-13 katakan apa? Maka bermimpilah ia, Yakub ya, di bumi ada didirikan sebuah tangga yang ujungnya sampai ke langit, dan tampaklah malaikat-malaikat Allah turun naik di tangga itu. Melambangkan apa? Bahwa Tuhan mengirimkan malaikat-malaikat kepada setiap umat manusia, termasuk pada Yakub, yang mana keadaan kita akan dibawakan ke surga. Keadaan saudara dan saya oleh malaikat-malaikat yang menjaga kita itu akan selalu disampaikan. Oh, saya tidak punya waktu untuk bahas bagaimana Yesus berbicara tentang malaikat yang turun naik, yang mana apa? Agar supaya Allah mengetahui keberadaan kita ya. Jadi itu yang terjadi. Lalu ayat 13 katakan apa? Berdirilah Tuhan di sampingnya dan berfirman. Wah, ini kalimat berdirilah Tuhan di sampingnya ini banyak ahli-ahli Alkitab yang menerjemahkan Alkitab ini berdiri di sampingnya apa, saudara? Di sampingnya tangga atau di samping tangga atas bagian atas, atau berdiri di sampingnya Yakub, ya berdiri di sampingnya Yakub. Nah kalau kita lihat Alkitab kita lebih seperti beratnya itu adalah bahwa Tuhan malaikat itu turun naik untuk memberitahukan pertama-tama yang terjadi. Ada interpretasi katakan menyampaikan keadaan Yakub, lalu kemudian Tuhan Yesus sendiri apa? Turun dan berada di samping. Itu interpretasi ahli-ahli Alkitab ya. Tapi itu yang terjadi. Poinnya adalah entah Tuhan di samping Yakub atau ada di atas menerima laporan malaikat, tapi poinnya Tuhan ada apa? Beserta dengan Yakub. Dan Tuhan berfirman apa? Ayat 13. Akulah Tuhan, Allah Abraham nenekmu, bukan nenekmu omanya atau apa, nenek moyangnya ya, tapi akulah Tuhan Allah Abraham nenekmu dan Allah Ishak. Tanah tempat engkau berbaring ini akan kuberikan kepadamu dan kepada apa? Kepada keturunanmu. Tuhan menyertai dia, menyertai Yakub yang masa depannya itu sangat suram saat itu. Tapi Tuhan kata, aku akan apa? Memberikan tempat. Jadi dia memberikan janji masa depan. Ayat 14. Ya. Tadi kita sudah baca ayat 13. Ayat 14 katakan, keturunanmu akan menjadi seperti debu tanah banyaknya. Kalau kita dijanjikan seperti itu pada saat kita belum punya istri sekalipun, wah mungkin Yakub pikir, waduh itu ya masih mengambang. Ya, janji masa depan itu kadang-kadang mengambang bagi kita. Masuk dalam kerajaan surga, waduh itu masih jauh pendeta. Ya nantilah kalau udah mau tua, udah umur 80-an baru dekat-dekat kepada Tuhan, itu kan masih jauh ya. Ya seringkali itu yang terjadi. Tapi Tuhan kita bukan hanya memberikan janji masa depan yang belum dapat terlihat dan belum terbayangkan, tapi juga janji masa sekarang. Itu yang dia berikan juga, saudara ya. Ayat 15. Setelah dia berkata, keturunanmu akan menjadi seperti debu tanah banyaknya dan lain sebagainya, dia sambung ya. Ayat 15 katakan, sesungguhnya aku menyertai engkau. Itu bukannya nanti, sekarang. Aku menyertai engkau. Aku akan melindungi engkau kemanapun engkau pergi, dan aku akan membawa engkau kembali ke negeri ini. Wah, itu lebih immediate, lebih langsung janji Tuhan tersebut kepadanya. Sebab aku tidak akan meninggalkan engkau. Coba kita lihat, seringkali dalam masa-masa krisis kita, entah krisis apalah, Anda bisa melihat kembali. Anda bisa membayangkan krisis yang telah terjadi, atau mungkin saat ini Anda sedang hadapi. Atau mungkin nantinya Anda akan hadapi. Apa kira-kira reaksi kita terhadap krisis-krisis yang kita alami? Tuhan, mana janji penyertaan-Mu? Mungkin kita katakan seperti begitu ya. Tuhan, mana? Di mana engkau? Kenapa engkau tinggalkan aku? Kenapa aku tidak dapat pekerjaan? Kenapa aku ditipu oleh orang-orang? Padahal ini uang untuk
masa depan dan lain sebagainya dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Ya. Seringkali, tapi kita lihat bagaimana pada saat masa depan yang tidak menentu yang ada di hadapan Yakub. Kita lihat bagaimana ada 3 pemberian yang Tuhan berikan. 3 pemberian yang Tuhan berikan kepada Yakub, dan 3 pemberian ini adalah hal yang sangat-sangat kita butuhkan. Ya. Dan saya mengambil ini dari buku yang ditulis oleh Victor Hamilton, Handbook on the Pentateuch, tapi saya coba modifikasi sedikit ya. Jadi dikatakan bahwa Victor Hamilton katakan bahwa pada saat Yakub dalam keadaan yang sangat-sangat menderita oleh sebab masa depan yang tidak jelas di hadapannya. Dan keberadaannya sendirian. Tadinya dia kan anak mama. Dia selalu dekat dengan mamanya. Selalu bersama-sama dengan orang tuanya. Tapi sekarang harus sendirian. Ya. Kalau Abraham bisa menjamu tamu-tamu. Malaikat surga dijamu oleh Lot. Masuk ke rumah orang dikasih makan. Yakub nggak ada yang undang, nggak dikasih makan, sendirian dia. Tetapi dia tidak sendirian. Di mata manusia dia mungkin sendirian. Di mata manusia mungkin saudara dan saya dalam keadaan krisis saat ini seakan-akan cuma kita sendirian aja, tapi tidak. Kita lihat di sini ada karunia persahabatan ilahi, the gift of divine friendship. Dalam kesendirian, Yakub ditemani Allah. Dalam mimpinya dia melihat bagaimana malaikat Tuhan itu naik turun memenuhi kebutuhannya, melaporkan kebutuhannya kepada Allah. Dan dia mendapatkan pertemanan dari Allah. Yang kedua, dia bukan hanya mendapatkan the gift of divine friendship, tapi dia juga mendapatkan the grace of divine forgiveness. Saya percaya pada malam itu dia menyesal walaupun sudah terlanjur. Ya, kenapa saya harus mencoba untuk menjangkau rencana Allah dengan usaha-usaha saya pribadi. Kenapa saya harus berusaha dengan usaha pribadi? Kenapa saya tidak percaya, trust and obey, percaya kepada Tuhan. Kalau memang Tuhan mau jadikan saya punya hak kesulungan, ya silakan. Kalau Tuhan mau jadikan saya ketua conference, ketua uni, ketua divisi, silakan. Nggak usah cara-cara kita lah ya. Tapi itulah, dia rasa bersalah. Dia rasa telah melakukan kesalahan. Tetapi di tengah-tengah rasa bersalah ini ya, dalam perasaan bersalah yang dalam, Yakub mendapatkan rahmat pengampunan ilahi. Dia diampuni oleh Allah. Wah, itu melebihi pemberian-pemberian lainnya ya, mungkin ya. Lalu yang ketiga, dia mendapatkan the goal of divine purpose. Dia mendapatkan tujuan dari sasaran ilahi. Dalam keadaan masa depan yang tidak menentu, tidak tahu nanti dia mau kemana dia. Belum tahu siapa yang akan jadi istrinya. Belum pernah lihat wanita untuk jadi istrinya. Tapi Tuhan sudah bilang apa? Keturunanmu akan banyak seperti debu di laut. Wah, hebat sekali ya. Dalam keadaan masa depan yang tidak menentu, Yakub menerima kembali perjanjian Allah yang telah diberikan kepada Abraham dan kepada apa? Kepada Ishak. Jadi kita lihat sini. Tuhan jamin semuanya. Tuhan memberikan jaminan. Baik apa yang the present maupun the future, ya, the present yang dapat mengobati yang masa lalu, the past, lalu juga masa depan, the goal of divine purpose, semuanya Tuhan apa? Semuanya Tuhan berikan, ya. Dan kalau kita lihat, ya, pernyataan tadi yang dituliskan, ya, aku menyertai engkau sekarang, dengan kata lain, ya, itu pertama kali diucapkan itu bukan kepada Adam, bukan kepada Abraham, bukan kepada Nuh, ya, bukan bahkan kepada siapa-siapa, tetapi hanya kepada Yakub yang pertama. Pertama kali kata, aku menyertai engkau, Yakub. Yakublah yang pertama kali menerimanya. Kejadian 28 ayat 15. Lalu kemudian, wah banyaklah Musa, ya, Keluaran 3:12, firman Tuhan, bukankah aku akan menyertai engkau? Jangan khawatir Musa, jangan berargumentasi dengan aku yang kamu tidak siap untuk menjadi apa? Pemimpin yang mengeluarkan umat-umatku dari Mesir. Aku akan menyertai engkau. Yosua juga dalam keadaan yang tidak mampu setelah Musa, tokoh yang besar, mati. Lalu sekarang di pundak Yosua dibawa ke tanggung jawab untuk memimpin bangsa itu keluar. Yosua katakan, aku nggak siap Tuhan. Tapi Allah katakan kepada Yosua, seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Jadi diulang kembali kepada Yosua, diulang kembali kepada Gideon. Ya.
Ya, bangsa-bangsa Midian ini memang jago, memang hebat, tantanganmu berat, tapi ya aku yang menyertai engkau. Jadi jangan lihat Midiannya yang besar. Jangan lihat krisis Anda yang besar. Lihat Kristus yang lebih besar daripada krisis Anda. Ya, lihat Kristus yang lebih besar dari krisis apapun. Jadi jangan menghadapi krisis dengan kekuatan kita sendiri. Lihat dulu backingan kita siapa. Ya, siapa dulu backingan kita? Ya, kalau kita misalnya mau ada berkelahi misalnya, di belakang kita itu adalah petinju yang besar. Wah, kita jadi berani kan? Nggak takut kita, karena ada backingan kita di belakang. Itulah Tuhan katakan kepada Gideon, aku yang menyertai engkau. Engkau akan memukul habis orang-orang Midian. Nah, ini bukan hanya dikatakan, Tuhan katakan, ini bukan hanya kepada Musa, Yosua, Gideon, dan lain-lain sebagainya. Tapi sudah dijanjikan untuk kita. Allah beserta kita sudah dinubuatkan kepada bangsa Israel dalam Yesaya 7:14. Seorang perempuan muda akan mengandung, melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan namakan dia Immanuel. Matius 1 ayat 23 berkata bahwa Immanuel itu berarti apa? Allah yang menyertai kita. Allah yang menyertai kita. Kita sudah membaca, mempelajari kitab Ibrani. Kita sudah mempelajari, kita sudah melihat apa yang sekarang Yesus sedang lakukan di samping kanan Bapa. Dia melihat masing-masing kita. Pada saat Stefanus sedang dilempari batu, dia bukan lagi duduk di samping kanan Bapa, tapi Yesus berdiri, saudara. Dia berdiri. Karena dia juga ikut-ikutan bahasa manusianya. Yesus ikut-ikutan tegang melihat apa yang sedang terjadi kepada Stefanus. Tuhan tahu ya. Tuhan tahu keberadaan kita. Itulah sebabnya Ibrani 13 ayat 5 katakan, janganlah kamu menjadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau. Dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Seringkali kita, waduh ada jaminan masa tua saya ini, uang ini di bank ini cukup banyak ini. Betul kita harus menyimpan, betul kita harus menabung. Itu Alkitab berkata, berfirman tentang hal tersebut. Tapi jangan terlalu juga khawatir ya, jangan mengkhawatirkan dan hanya bergantung kepada uang kita di bank dan lain sebagainya. Bergantung kepada Tuhan. Bergantung kepada Tuhan. Dan inilah ya, Allah memberikan kepada Yakub the gift of divine friendship, the grace of divine forgiveness, the goal of divine purpose. Allah berikan kepada Yakub. Pertanyaannya, apa kemudian reaksi Yakub? Kita sudah lihat reaksinya, dia bayar persepuluhan ya, yang tadi kita sudah lihat tadi. Tapi sebelum bayar perpuluhan ya, reaksi Yakub sebelum dia bicara tentang perpuluhan, kita sudah pernah bahas, tidak perlu lagi kita singgung saat ini. Tapi reaksi Yakub yang pertama dan utama ini ya. Kejadian 28 ayat 16-17. Ini kenapa saya katakan ini melebihi persepuluhan. Karena persepuluhan itu bisa kita salah gunakan. Kenapa? Karena kita tidak memiliki yang pertama ini. Ini yang lebih penting dari perpuluhan. Kalau ini kita maknakan, kita amini dalam kehidupan kita nggak ada kan masalah dengan perpuluhan. Perpuluhannya gimana ya? Mesti perpuluhan ini masalah-masalah perpuluhan. Enggak, ini yang pertama kali. Ini intinya. Apa itu? Reaksi Yakub, Kejadian 28, 16, 17 katakan, ketika Yakub bangun dari tidurnya, berkatalah ia, sesungguhnya Tuhan ada di tempat ini dan aku tidak mengetahuinya. Dia kagum. Pertama kagum. Tapi kedua, ia takut. Ia takut dan berkata, alangkah dahsyatnya tempat ini. Ini tidak lain dari rumah Allah. Ini pintu gerbang sorga. Coba kita lihat dia takut bertemu dengan apa ya? Bertemu Tuhan. Apa artinya takut bertemu Tuhan? Kenapa Yakub takut? Dia bukan orang yang pertama takut, saudara ya. Bukan, Yakub bukan orang yang pertama. Kita lihat Alkitab berbicara orang yang pertama takut bertemu Tuhan yang diucapkan langsung oleh Adam. Tapi itu mewakili Adam dan Hawa. Tapi Adam yang katakan apa? Kejadian 3 ayat 10. Adam menjawab pada Tuhan yang mencari Adam di mana engkau. Lalu apa yang Adam katakan? Ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut. Karena aku telanjang. Sebab itu aku bersembunyi. Ya. Musa juga merasakan pada saat dia bertemu dengan Tuhan seperti Adam. Takut. Ya, Keluaran 3:6 lalu ia berfirman, akulah Allah ayahmu, Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Lalu Musa menutupi mukanya sebab ia takut memandang Allah.
takut. Dan begitu banyak ayat-ayat yang berbicara tentang orang-orang yang bertemu dengan Allah itu akan menjadi rasa takut. Kenapa? Apa artinya? Saudara dan saya yang bertemu dengan Tuhan dengan sungguh-sungguh, kita merasa takut kepada Tuhan. Bukankah kita diminta untuk mengasihi Tuhan? Betul. Tapi apa artinya kita merasa takut kepada Tuhan? Kita merasa takut karena di dalam Alkitab, orang-orang, manusia yang takut, yang bertemu dengan Allah dan kemudian takut, itu berarti mereka menyadari keberdosaannya. Mereka menyadari ketidaklayakannya. Dan pada saat mereka berdiri di hadapan Allah. Saya katakan tadi, bahwa persepuluhan itu tidak ada masalah kalau kita merasa takut kepada Tuhan. Tapi kalau kita tidak merasa, saya ini uang saya pendeta, ini uang saya. Saya nggak setuju dengan pimpinan-pimpinan ini. Mereka ini nanti dikorupsi sama mereka, ya, dan lain sebagainya. Kita seringkali melihat dosa mungkin orang lain, ya. Betul. Saya tidak tutup mata ada pendeta-pendeta sekalipun yang main uang perpuluhan, main uang persembahan, itu ada, saudara. Walaupun saya tidak banyak, boleh saya katakan demikian. Tapi adakah itu membawa kita untuk merasakan pertama-tama takut akan Tuhan? Kalau kita takut akan Tuhan, kita melihat bahwa betul pemimpin itu mungkin menyalahgunakan uang perpuluhan dan lain sebagainya. Tapi saya sedang berada di hadapan Allah dan saya sedang melihat dosa saya sendiri. Jadi dosa orang lain itu urusan Tuhan. Itu urusan Tuhan. Sekarang jangan sampai orang yang berdosa, lalu kita takut uang perpuluhan itu disalahgunakan, lalu membuat kita berdosa dengan kita berpikir seakan-akan ini uang saya berhak untuk atur mau kemana saya mau kasih kepada siapa. Jangan kita membuat dosa. Ya. Tapi pada saat kita pertama-tama sebelum Yakub memberikan persepuluhan, dia takut kepada Tuhan. Dia menyadari keberdosaannya. Dia menyadari ketidaklayakannya seperti Adam yang bilang, aduh Tuhan aku telanjang, keberadaanku telanjang. Ya. Keberadaanku telanjang. Musa, keberadaannya apa? Berdosa. Orang berdosa. Itulah arti daripada orang-orang yang pada saat mereka bertemu dengan Tuhan, takut kepada Tuhan. Tapi inilah, ya, ini oleh sebab apa ya? Oleh sebab orang yang takut kepada Tuhan itu bukan karena Tuhan ingin menakut-nakuti kita, tapi karena Tuhan yang mengasihi kita. Dia yang seperti kepada Yakub, dia menyadari kebutuhan Yakub, dia temani Yakub, dia berikan pengampunan terhadap dosa Yakub. Dan dia memberikan jaminan bahwa masa depan keselamatan atau bagi Yakub, keturunanmu itu apa? Banyak bagaikan pasir di laut. Maka hal yang sama Tuhan dapat berikan kepada kita. Dalam masalah krisis sekalipun, Tuhan ada menemani kita. Tuhan memberikan pengampunan terhadap dosa-dosa yang telah kita lakukan. Kalau kita datang kepadanya, ya. Dan Tuhan memberikan satu jaminan, netarantum. Kalau engkau bertobat kembali, surga adalah jaminan Anda. Surga adalah bagian kita. Dan semua ini, ya saya percaya, dalam keadaan pada malam hari itu, hal yang pertama mungkin sebelum dia tertidur pada saat itu, saya percaya dia bergumul. Dia bergumul, saya percaya dia bergumul tentang masalah-masalah yang telah dia buat, masa lalunya. Dan pada saat itulah dia berdoa kepada Tuhan. Ada pena inspirasi berbicara tentang hal tersebut, saya percaya. Tapi pada saat itu, saya percaya dia juga berdoa. Itulah sebabnya ada satu lagu yang judulnya apa? He's only a prayer away. Tuhan tidak pernah apa ya? Tidak pernah Tuhan tidak pernah sibuk, saudara. Tuhan tidak pernah sibuk. Dia hanya sejauh apa? Dia hanya sejauh apa ya? Doa. Dia hanya sejauh doa. Mazmur 65 ayat 3 katakan, Engkau yang mendengarkan doa, kepadamulah datang semua yang hidup. Engkau mendengarkan doa. Mazmur 66 ayat 19 katakan, sesungguhnya Allah telah mendengar. Ia telah memperhatikan doa yang kuucapkan. Ya, Tuhan tahu seperti Yakub dalam keadaan-keadaan krisis. Dan kita semua akan menghadapi. Tapi bawalah kepada doa. Dalam doa krisis tersebut. Ya, krisis tersebut. Dalam Mazmur 86 ayat 7 katakan, pada hari kesesakanku, dalam masa krisisku, aku berseru kepadamu, aku berdoa kepadamu. Dan aku percaya sebab engkau menjawab aku. Kiranya pengalaman Yakub yang
berada dalam satu situasi yang seperti kita telah pelajari, tetapi mendapatkan penyertaan Tuhan menjadi bahagian saudara dan saya. Saya bawa ini dalam nama Yesus. Amin. Baik, terima kasih saudari sekalian masih bersama-sama. Silakan mungkin dari Papi, Mami, Om Rain, jika ada tambahan. Ya, silakan. Sudah bagus sekali. Very, very clear. Sangat jelas sekali. Hanya sejauh doa. Hanya sejauh. Jadi kita sangat bersyukur. Papi kan selama beberapa dari minggu lalu ada dapat serangan di pinggang dan di perut ini. Tetapi Tuhan menjawab doa dengan cara yang berbeda. Tidak langsung dijawab doa yang dia disampaikan, tetapi pada waktu Pendeta Kesolia sakit dan kita berdoa dan menceritakan kata dokter, kalau rasa sakit ini minum obat ini, dan benar dengan apa yang dikatakan Pendeta Kesolia, saya minum obat yang disampaikan dokter, betul-betul yang sakit itu hilang. Jadi puji Tuhan jawab doa dengan berbagai cara di dalam kehidupan kita. Thank you. Ya. Om Rain, mungkin. Terima kasih banyak, Kep. Papi sudah jelaskan semua dengan baik. Ya, doa itu sangat penting. Terima kasih. Baik, terima kasih. Pendeta Filipus, silakan. Ada sudah diangkat tangan. Terima kasih Pendeta, pelajaran hari ini sangat luar biasa penjelasannya. Tapi ada pertanyaan saya Pendeta begini. Silakan. Ya. Dari kronologi kehidupan si Yakub ini, ya, dia melakukan penipuan ini kan sebenarnya sudah berencana ya, penipuan berencana dan itu sepertinya hasil ide dari mamanya sendiri, ya karena untuk merebut berkat yang sudah direncanakan Tuhan kepada si Esau. Nah, yang saya tanyakan begini, nah penipuan si Yakub ini kan sangat merugikan ya, salah satunya membuat si Esau sakit hati, merana dan sebagainya. Tetapi kenapa ya? Kok Tuhan seolah-olah bisa bekerja sama dengan rencana penipuan seperti yang dirancangkan oleh si mama Yakub, Yakub dan mamanya ini. Apakah Tuhan juga bisa berkenan penipuan yang seperti apa ini Pendeta sepertinya? Oke Pendeta, terima kasih. Sebenarnya hak kesulungan itu seperti pelajaran kita tadi kita sudah lihat, sudah dicanangkan, sudah direncanakan kepada yang muda. Kepada Yakub, ya itu itulah rencana Tuhan. Tetapi Tuhan tidak pernah berencana melalui apa? Cara-cara yang tidak etis, ya. Jadi ada kalanya kita ada satu sistem etika yang disebut dengan the end justify the means. Hasilnya itu akan menghalalkan segala cara untuk mencapai hasil yang baik tersebut. Ya. Kalau misalnya seperti legenda Robin Hood di Inggris ya. Legenda Robin Hood, dia rampok orang-orang kaya yang korup, lalu uangnya itu dibagi-bagikan kepada orang-orang miskin. Itu menurut legenda atau tradisi cerita, itu bukan kisah nyata ya. Ya itulah ya namanya the end justify the means. Itu kan tujuannya baik Pendeta. Bagi-bagi harta dengan cara merampok, tapi caranya salah. Dan Tuhan tidak pernah setuju dengan hal tersebut ya. Tuhan tidak pernah, dan kita lihat bahwa itu bukan rencana Tuhan. Ya, itu bukan rencana Tuhan. Itu adalah rancangan ibunya Ribka dan juga Yakub itu sendiri yang mereka pikir dalam keadaan krisis, mari kita bantu Tuhan. Dalam keadaan krisis, mari kita bantu Tuhan. Loh Tuhan itu nggak perlu dibantu-bantu, saudara ya. Dia lebih besar, lebih kuat dari kita. Tapi itulah manusia. Tapi kenapa Tuhan biarkan? Supaya ini menjadi satu pelajaran buat saudara dan saya, buat kita semua. Jangan apa? Jangan cara mencari suatu hal yang baik dengan cara menipu, dengan cara korupsi. Kita pikir korupsi uang ini untuk supaya korupsi uang perusahaan supaya saya bisa bangun gereja. Waduh, itu cara yang salah. Itu tidak pernah dihalalkan oleh Tuhan dengan kata lain ya. Yang diharamkan, mencuri itu kan diharamkan Tuhan ya. Mencuri, korupsi itu diharamkan Tuhan. Itu nggak pernah akan diterima dengan cara haram untuk mencapai tujuan yang baik, itu tidak pernah diterima oleh Tuhan. Jadi itulah sebabnya kita lihat bagaimana ini besok Om Pendeta Saulia akan bahas ini. Pertumbuhan kerohanian daripada Yusuf itu tidak langsung berubah pada saat dia bertemu dengan Tuhan di dalam mimpinya. Dia masih ada akal-akalan juga dia. Ya, tapi kemudian kita lihat bagaimana Tuhan telah menuntun dia sehingga
walaupun dia masih tutup jatuh bangun seperti Abraham, seperti Ishak, seperti saudara dan saya jatuh bangun, tetapi kehidupan kita itu akan semakin lama semakin diubahkan. Ada transformasi yang Tuhan berikan. Dan salah satu yang dapat Tuhan berikan, seperti besok kita akan lihat, dia harus, orang Manado bilang, bak kaca dia. Dia harus melihat wajahnya di depan kaca. Apa yang dia buat kepada ayah dan kakaknya, sekarang akan dibuat kepada dia. Dia yang akan ditipu, si penipu akan ditipu. Ya, mudah-mudahan kita akan mengikuti pembahasan yang akan dibawakan oleh Om Pendeta Kesaulia. Terima kasih, Pendeta Filipus. Oke, Pendeta. Terima kasih. Tuhan berkati, Pendeta. Sama-sama. Ada lagi yang lainnya, saudari sekalian? Pendeta Denny atau siapa? Silakan. Ibu Heni, silakan. Saya mau tambah sedikit ya tentang doa. Silakan. Memang doa itu sangat berkuasa, Pendeta. Saya yakin doa itu benar-benar bukan kalau kepandaian kita saja tidak ada apa-apanya di hadapan Tuhan. Tapi kalau doa yang sungguh-sungguh, apapun akan terjadi. Seperti kata Yesus kan, gunung pun bisa dipindahkan. Kalau iman kita benar-benar berdoa. Demikianlah juga tim kami yang berdoa, akhirnya gembala Pendeta Filipus Sutrisno sebagai gembala, tunduk dia sama kita di tikus-tikus, kecoak lah. Kenapa? Karena doa. Kita kan nggak ada apa-apanya, Pendeta. Benar? Kami tidak ada sekolah teologi, nggak ada Alkitabnya, ya ilmu-ilmu apa nggak ada ya. Tapi kenapa? Karena doa kita di grup kita, ya. Grup kita inilah yang berdoa siang malam, tidak berseru kepada Tuhan terus. Akhirnya gembala itu tunduk dia sama kecoak. Itulah ya. Jadi makanya jangan main-main sama doa. Benar kan, Pendeta? Amin, Jadi, amin. Ada apa-apa kita enggak usah cari-cari bilang pendeta berdoa dengan iman, ya kan? Memang pendeta kita butuh juga ya. Tapi kan dia untuk mengajar kita, menuntun kita. Tapi kita harus ada iman sama doa itu aja. Ya kan? Amin. Itu aja. Terima kasih. Terima kasih. Memang yang lebih hebat itu adalah apa yang ada, siapa backingannya Ibu Heni dan sahabat-sahabat doanya. Jadi Tuhan kitalah yang maha besar. Tuhan kitalah yang telah memberikan kemenangan demi kemenangan tersebut. Terima kasih banyak Ibu Heni. Baik, ada lagi saudari lainnya yang di Zoom? Jika tidak, silakan Dek yang dari live stream. Oke, jika tidak ada, mari kita masuk ke bagian kedua. Kita terus akan mendoakan kesehatan Om Rain sehingga dia akan dapat membagikan pelajaran sampai hari Kamis ini. Kita terus doakan mari kita terus doakan beliau ya agar kekuatan dari surga terus dapat menjadi bagiannya. Ada lagi yang lainnya? Silakan. Ya, silakan Bapak Filipus. Ya, Pendeta, terima kasih. Adalah satu kebahagiaan yang luar biasa bagi keluarga kami atas pertolongan Tuhan dan seizin Tuhan semuanya ya, karena setiap orang yang ada dalam kebenaran Tuhan perhatikan. Jadi sedikit kesaksian dulu sebentar, Pendeta ya. Waktu anak kami Sitika mengandung ya pada bulan ke-8 itu kami USG kan ke dokter, ternyata posisi dari anaknya itu terbalik, Pendeta. Jadi terbalik pun tidak lurus, agak miring. Jadi waktu itu saya takut ini nanti melintang ya. Kalau melintang itu pasti disesar nanti kan gitu. Nah, terus kemudian saya mintakan bantuan doa. Saya langsung chat ke Bunda Heni. Saya kasih tahu sama Bunda Heni minta bantuan doa dan seizin Tuhan, Pendeta. Nah, lewat doa-doa semuanya, kuasa dari doa itu pada bulan ke-9 kembali saya USG kan, ternyata posisi bayi itu sudah normal, Pendeta, sudah kembali normal seperti biasa, dan sampai hari ini ya anak kami sudah bersalin, anaknya perempuan, beratnya 3 kilo, baby dan mamanya semua sehat, dan tetap Pendeta doakan supaya ke depan Tuhan tetap pelihara dan berkati sehingga anak ini menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan dan setia pada Tuhan, Pendeta. Tuhan berkati, terima kasih, Pendeta. Terima kasih, selamat juga. Ini cucu keberapa ini, Bapak? Ya, Pendeta. Cucu keberapa ini? Pertama dari Tika ini? Cucu kedua dari Tika. Oh, cucu kedua. Oke. Iya. Selamat. Ya, baik. Ya, Pendeta. Terima kasih, Pendeta. Baik, ada lagi yang lainnya? Jika tidak ada, silakan Dek dari live stream.
Nisha Dumas ya. Oke. Oke. Oh. Oke. Baik, jika tidak ada lagi ya pada saat ini ya. Baik, jika tidak ada lagi mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang penuh kasih dalam takhta kerajaan surga, terima kasih kesempatan yang indah Tuhan, kami umat-umat Tuhan dapat beribadah pada saat ini, dapat kembali mendengarkan kekuatan dari firman-Mu seperti Engkau yang telah berikan kekuatan tersebut kepada anak-Mu Yakub. Tuhan, di tengah-tengah krisis yang dia hadapi, di tengah-tengah kesendiriannya dengan masalah-masalah dan pergumulannya, Tuhan, Engkau telah menemani dia, memberikan pengampunan kepadanya, dan memberikan kembali jaminan surga yang dapat menjadi bagian. Kiranya Tuhan, itu bukan hanya menjadi satu pengalaman bagi Yakub, tapi dapat menjadi pengalaman bagi kami semua. Di saat-saat kami menghadapi tantangan-tantangan kehidupan ini, kami tidak datang kepada siapa-siapa, tapi hanya datang kepadamu melalui doa. Dan bermohon agar kiranya Tuhan yang berperkara di dalam kehidupan kami. Dan kami telah melihat seperti kesaksian-kesaksian yang telah dibawakan tadi oleh Papi, bagaimana doa terus tersebut telah menjadi kekuatan baginya. Telah menjadi kekuatan juga dalam menghadapi tantangan-tantangan penginjilan yang juga dilakukan oleh Ibu Heni tadi. Kami bersyukur Tuhan, karena Engkau memang hanya sejauh doa. Kami bersyukur juga Tuhan, karena pada hari ini Om Pendeta Rain Kesaulia Tuhan telah mendapatkan kesehatan yang semakin baik dan telah diizinkan untuk pulang dari rumah sakit pada hari ini. Dan kami terus berdoa Tuhan, kiranya kekuatan surga akan terus menjadi bagian Om Rain secara khusus, sehingga dia akan terus dapat menjadi saluran Tuhan untuk membawakan pekabaran-Mu kepada siapa saja, pada umat-umat manusia yang membutuhkan kekuatan dari surga. Berkatilah orang-orang tua kami ini, berkatilah Papi dan Mami, berkatilah Om Rain, Tante Evelyn, dan semua saudara-saudari kami lainnya, orang-orang tua kami, Om Betsy, Tante Betsy, Om Awi, kami berdoa kiranya penyertaan surga akan juga selalu menjadi bahagian mereka. Dan juga semua yang lainnya mungkin pada saat ini hamba tidak sempat lagi sebutkan satu persatu. Dan pada saat ini juga Tuhan, kami datang untuk membawakan permohonan-permohonan doa kami. Kami ingin berdoa bagi saudara-saudari kami yang dalam pergumulan kesehatan mereka. Kami ingin berdoa bagi Ibu Felsi Ronga dan juga Tante Tine Ua, Tuhan, yang masih dalam keadaan sakit pada saat ini. Kami berdoa kiranya zaman surga dapat menjadi bahagian mereka. Kiranya Tuhan yang berperkara dapat menjadi kekuatan yang pasti bagi mereka. Itu telah menjadi kekuatan bagi Tika, putri daripada Pendeta Filipus yang baru saja melahirkan, dan dengan satu kesempatan yang indah oleh sebab jawaban doa telah menjadi bagian mereka. Kiranya ini juga Tuhan dapat menjadi bahagian daripada Ibu Tine dan Ibu Felsi Rongga dan juga saudara-saudari kami yang lainnya. Kami juga datang untuk membawakan Bapak Benny, paman daripada Ibu Susan Silvatika yang dalam keadaan baru selesai dioperasi di Singapura pada saat ini. Kiranya Tuhan akan menjamah juga Bapak Benny, sehingga dengan kesembuhan yang pasti dari surga, Bapak Benny akan juga lebih mengenal Engkau dan dapat juga menerima Engkau. Kami juga berdoa juga bagi permohonan-permohonan doa lainnya. Kami ingin berdoa bersama-sama dengan Ibu Nisha Dumas Tuhan, di mana anaknya Sharon yang akan masuk ke Universitas Samratulangi pada tanggal 1 Juni ini. Kami berdoa kiranya Tuhan akan selalu memberikan hikmat kebijaksanaan dari surga kepadanya. Bersama-sama dengan Ibu Nelwan juga kami ingin berdoa agar anak atau putrinya Lisna yang akan berangkat dari Manado akan mendapatkan penyertaan yang pasti dari surga. Dan kami berdoa kiranya penyertaan-penyertaan surga, entah mereka yang dalam perjalanan, mereka yang membutuhkan kekuatan iman, mereka yang sedang membawakan permohonan-permohonan pribadi mereka. Kami terus ingin membawa Tuhan, Om Yan, Tante Sin, kami ingin juga terus membawa Saudari Ike Lintang, kami ingin membawa Saudari Femi Kiroyan dan semua saudara-saudari kami lainnya
dengan permohonan-permohonan pribadi mereka, Tuhan, dengarkanlah. Dan jika ada yang tidak sempat hamba sebutkan pada saat ini, kiranya tim doa juga akan nantinya melanjutkan, dan Tuhan, hamba percaya Engkau akan mendengar dan menjawabnya. Hamba juga ingin berdoa bagi umat-umat Tuhan di Jemaat Fisdak. Hamba ingin berdoa bagi keluarga Tombeng. Kami ingin bermohon Tuhan, kiranya Tuhan terus menyatukan mereka dalam kasih surga. Jika ada tantangan-tantangan dalam kehidupan seperti yang dihadapi oleh Yakub, maka hal yang sama akan menjadi bagian keluarga ini. Menjadi bagian Bapak Harold, Ibu Ani, Andy, dan Angel. Tuhan mengetahui pergumulan mereka. Tuhan juga sudah memberkati keluarga ini dengan berbagai berkat yang Tuhan sudah limpahkan. Tapi kami terus bermohon, kiranya kesatuan dan persatuan akan selalu menguatkan mereka, Tuhan, dan menguatkan kami semua. Hamba-Mu juga ingin berdoa bagi saudari kekasih kami, saudari Joy Kumulontang. Kami berdoa dalam pekerjaan yang dia lakukan. Kiranya Tuhan akan selalu memberikan hikmat, kebijaksanaan, akal budi dari surga. Ketabahan dan kesabaran dari surga juga akan menyertai Joy dalam pekerjaannya. Dan kiranya Tuhan, dengan segala berkat-berkat yang Tuhan limpahkan, bukan hanya dia akan terus menjadi saluran berkat Tuhan, tapi dia juga dapat membawa anggota-anggota keluarganya semakin dekat dan semakin dekat kepada-Mu, Tuhan. Berkatilah juga hamba-Mu dan Ana yang juga besok akan berangkat. Kami berdoa kiranya penyertaan surga akan menjadi bagian hamba-Mu dan Ana, dan perjalanan kami ini, Tuhan. Tuhan akan selalu sertai, tidak terhindar, agar dapat terhindar dari mara bahaya, penyakit, dan hal-hal yang tidak diinginkan. Dan dapat bertemu kembali dengan umat-umat Tuhan nantinya, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Kami kembali serahkan seluruh kehidupan kami. Kami serahkan seluruhnya ini, Tuhan. Kami telah minta hanya di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat menebus kami. Amin. Sekali lagi terima kasih banyak saudari sekalian yang sudah bersama-sama dengan kami di Jemaat Fisdak. Sampai bertemu kembali besok ya, di waktu yang sama. Kita akan mendapatkan berkat yang indah tentunya. Akan dibawakan melalui pekabaran yang akan dibawakan oleh Om Pendeta Rain Saulia. Tuhan memberkati kita semua. Ya, terima kasih semua ya. Terima kasih. Apa kabar Santi?